sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Bapak harapkan dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Bapak. Tadi sebelumnya Bapak mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membuat video tentang kisi-kisi PAT IPA. Mudah-mudahan dapat membantu kalian belajar di rumah. Ya, selamat menyaksikan videonya ya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan kisi-kisi PAT IPA kelas 5. Adapun materi yang nanti akan dikeluarkan pada saat PAT itu adalah bab 5 tentang ekosistem, bab 6 tentang kalor, bab 7 tentang siklus air, dan yang terakhir bab 8 tentang zat murni dan campuran. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan satu persatu. Jadi, tolong perhatikan ya. Bab 5 tentang ekosistem. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat ya ketika Bapak menjelaskan tentang ekosistem di kelas. Nah, sekarang Bapak ulangi lagi nih. Pengertian ekosistem adalah makhluk hidup yang saling berhubungan atau berinteraksi dalam suatu lingkungan. Kemudian, penyusun ekosistem itu ada dua. Yang pertama ada komponen abiotik. Apa itu abiotik? Biotik adalah benda tak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Contohnya seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Nah, semua itu dapat mempengaruhi kelangsungan hidup. Dan yang kedua, komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Jadi makhluk hidup ya disebut dengan biotik. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, di sana ada gambar orangutan. Kira-kira mirip siapa ya? Kemudian ada gambar tumbuhan dan ada gambar manusia. Itu semua adalah contoh dari komponen biotik. Selanjutnya, bagian ekosistem. Yang pertama, individu, yaitu makhluk hidup tunggal atau jumlah makhluk hidupnya satu. Contohnya kita bisa lihat di gambar, ada seekor tupai. Yang kedua, populasi, yaitu kumpulan individu yang sejenis. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, di sana ada sekumpulan singa. Ya, jadi ada beberapa singa yang sama dan sedang berkumpul dalam suatu habitat yang sama. Itu disebut dengan populasi. Yang ketiga adalah komunitas, yaitu kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling bergantung. Jadi komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda. Jadi kita lihat kalau di gambar di sana ada populasi jerapah, ada populasi wildebeest, ada singa di sana, ada populasi rusa juga di sana. Nah, itulah yang disebut dengan komunitas. Nah, kemudian di dalam ekosistem, makhluk hidup itu akan melakukan sebuah interaksi. Apa saja interaksinya? Nah, yang pertama adalah simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling mempengaruhi dan hidup bersama-sama. Yang pertama, ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Jadi ada dua makhluk hidup yang berhubungan dan dua-duanya diuntungkan. Contohnya di sini kita bisa lihat ada gambar bunga dan kupu-kupu. Bunga diuntungkan karena membantu penyerbukan. Sedangkan kupu-kupu juga mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan makanan atau nektar. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan. Jadi satu untung, satu rugi. Contohnya kalau di gambar kita lihat di sana ada nyamuk dan kulit manusia. Nah, kira-kira siapa yang untung ya?
Pasti nyamuk, karena mendapatkan makanan berupa darah manusia. Sedangkan yang dirugikan siapa? Manusia. Nah, karena dengan digigit nyamuk, manusia itu merasakan gatal atau dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis, di mana salah satunya mendapatkan keuntungan dan yang satu lagi biasa saja, tidak untung, tidak rugi. Nah, contohnya kalau kita bisa lihat di gambar, di sana ada tanaman anggrek dan pohon yang ditumpanginya atau disebut dengan pohon inang. Nah, kira-kira siapa yang untung ya? Anggrek atau pohon yang ditumpanginya? Nah, yang untung adalah pohon anggrek karena dia mendapatkan perlindungan atau tempat hidup dari pohon tersebut. Sedangkan pohon tidak mendapatkan apa-apa, tidak untung, tidak juga rugi. Nah, inilah merupakan contoh simbiosis komensalisme. Sebenarnya masih banyak contohnya ya. Jadi nanti silahkan kalian lihat buku paketnya atau buku catatannya ya. Nah, interaksi selanjutnya yaitu predasi. Adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup yang lainnya. Contohnya kalau kita lihat di gambar di sana ada beruang yang sedang menggigit ikan. Nah, itu merupakan salah satu contoh predasi. Kemudian yang ketiga interaksi makhluk hidup adalah kompetisi, yaitu persaingan antara dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Kita bisa lihat di sana di gambar ada dua pertarungan antara rusa ya yang memiliki tanduk yang sangat panjang. Nah, biasanya mereka akan memperebutkan makanan atau memperebutkan daerah kekuasaannya. Nah, inilah yang disebut dengan kompetisi. Jadi kebutuhannya sama. Kemudian interaksi yang selanjutnya adalah rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Nah, nanti di dalam rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, nanti ada kedudukan makhluk hidup. Nah, apa saja kedudukan makhluk hidup di dalam rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan? Yang pertama ada produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah kelompok makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Kemudian yang kedua ada konsumen, yaitu kelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan sendiri makanannya. Nah, di mana nanti konsumen dibedakan, ada yang disebut dengan konsumen satu, yaitu herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Kemudian atau juga konsumen satu bisa dikatakan omnivora. Apa itu omnivora? Omnivora adalah hewan atau makhluk hidup pemakan tumbuhan dan hewan. Nah, itu contoh dari konsumen satu. Kemudian konsumen dua. Nah, ini contohnya adalah karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora adalah hewan pemakan daging. Dan konsumen dua juga bisa termasuk hewan omnivora juga. Nah, kemudian yang terakhir disebut dengan konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya lagi. Nah, jadi dia tidak ada yang memangsanya lagi. Itulah yang disebut dengan konsumen puncak. Selanjutnya, kedudukan makhluk hidup di dalam peristiwa tersebut adalah pengurai. Nah, apa itu pengurai? Pengurai adalah kelompok makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Nah, makhluk hidupnya apa saja? Contohnya ada jamur, bakteri, dan cacing. Tadi Bapak sudah menjelaskan kedudukan makhluk hidup pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan satu persatu,
Yang pertama ada rantai makanan, yaitu interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, kita lihat di sana ada gambar, ada tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang nanti mati dimakan oleh pengurai. Nah, kemudian sisa-sisa yang diuraikan oleh pengurai nanti kembali lagi akan diserap oleh tumbuhan. Ya, itu merupakan contoh dari rantai makanan. Kita bisa melihat pada rantai makanan di sana ada produsen, yaitu tumbuhan, kemudian konsumen 1 ada tikus, konsumen 2 ada ular, konsumen 3 itu ada elang. Sedangkan pengurai itu tidak dikatakan konsumen puncak karena dia berfungsi sebagai pengurai. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan 2 atau lebih dari rantai makanan. Jadi dengan kata lain, jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Kita bisa lihat di sana ada tumbuhan atau pohon. Pohon di sana ada yang dimakan oleh kelinci, ada ayam, ada belalang. Kemudian kelinci dimakan oleh serigala dan singa. Kemudian ayam juga dimakan oleh serigala dan elang. Kemudian pohon dimakan oleh belalang. Selanjutnya ada rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang dan serigala. Nah, ini merupakan contoh dari jaring-jaring makanan, di mana tadi ya kata Bapak jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari rantai makanan. Selanjutnya ada piramida makanan, yaitu interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang digambarkan seperti piramida. Ya, jadi kita lihat di dalam piramida makanan, di mana di dasar piramida makanan itu ditempati oleh tumbuhan atau produsen. Kemudian di atasnya ditempati oleh konsumen 1, yaitu tadi ya herbivora atau pemakan tumbuhan. Bisa juga ditempati oleh omnivora juga. Kemudian di atas konsumen 1 ada konsumen tingkat 2. Di sana gambarnya ada ayam, ada katak ya. Kemudian yang paling atas atau puncak itu ada konsumen 3. Kalau di sana contohnya ada gambar ular dan elang. Nah, kalau kita perhatikan piramida makanan ini selain dia menggambarkan piramida, ini juga menggambarkan jumlah makhluk hidup. Dari bawah ke atas itu jumlah makhluk hidup akan semakin sedikit. Bab 6 tentang kalor. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat ya materi tentang kalor. Nah, Bapak akan menjelaskan yang pertama pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Nah, di mana kalor ini berpindah dari suhu tinggi atau panas ke suhu yang rendah atau dingin. Nah, selanjutnya kalau kita lihat kalor ini dapat berpindah di mana ada 3 peristiwa perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara dan zat tersebut tidak ikut berpindah ataupun bergerak. Nah, di sini kita lihat ada gambar konduksi. Nah, ada gambar di atas dan ada gambar yang di bawahnya. Nah, kalau kita lihat gambar yang di atas itu ada gambar tangan, di mana tangan memegang besi yang dipanaskan. Nah, kalau kita pernah mengalaminya, ketika besi dipanaskan, maka ujung besi yang kita pegang itu akan terasa panas. Nah, itu merupakan contoh peristiwa konduksi. Kemudian yang kedua, peristiwa konveksi, yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya yang paling mudah kita lihat di sana ada gambar di bawah. Nah, di sana ada air dimasukkan ke dalam suatu wadah.
Kemudian wadah tersebut dipanaskan. Apa yang terjadi ketika air dipanaskan? Maka air itu akan mendidih. Yang tadinya air itu diam, lama-kelamaan ketika dipanaskan, air ini akan bergerak. Jadi, ini merupakan contoh dari konveksi, yaitu memasak air. Karena perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Siapa yang berpindah zat perantaranya? Yaitu air. Kemudian yang ketiga, ada radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya, kalau kita berada di dekat api unggun, maka tangan kita atau tubuh kita terasa hangat tanpa kita harus memegang apinya ya. Jangan dipegang apinya, nanti kebakar. Nah, itu 3 peristiwa perpindahan kalor. Kemudian kita lihat pengaruh kalor terhadap wujud benda. Nah, ketika benda diberikan kalor, maka benda tersebut akan terpengaruh. Nah, sebelum kita lihat pengaruh kalor terhadap wujud benda, kita ingat dulu ya, wujud benda itu ada 3. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, sekarang kita lihat di sana ada gambarnya. Nah, ketika padat ke cair, nah, itu peristiwanya disebut dengan mencair. Kemudian dari cair ke padat itu disebut dengan membeku. Kemudian kalau kita lihat di sana ada cair, kemudian tanda panahnya ke atas atau menuju gas, itu peristiwanya disebut dengan menguap. Kemudian kalau dari gas menuju cair, itu peristiwanya mengembun. Kemudian dari padat ke gas, itu peristiwanya menyublim. Kemudian dari gas ke padat, itu peristiwanya mengkristal. Nah, semua peristiwa tersebut ini pengaruh dari kalor. Contohnya mencair. Ketika es kita diamkan di udara terbuka, maka es itu akan mencair. Begitu juga dengan air. Kalau kita simpan di kulkas atau di freezer, maka air tersebut akan membeku. Kemudian contoh peristiwa menguap. Ketika air dipanaskan, maka air akan berubah menjadi uap. Kemudian ketika gas menuju cair, maka peristiwanya mengembun. Contohnya, misalkan kita lihat kabut, ya. Makanya kabut itu terjadi pada saat udara malam atau pada saat suhu dingin, ya. Nah, itu contoh mengembun. Kemudian dari padat ke gas, contoh menyublim. Nah, ini contohnya adalah kamper atau kapur barus. Biasanya digunakan untuk pewangi pakaian di lemari ya. Kalau kita lihat kamper itu wujudnya padat, kemudian lama-kelamaan dia mengecil. Kenapa? Karena terjadi perubahan dari padat ke gas. Selanjutnya, dari gas ke padat, peristiwanya disebut dengan mengkristal. Nah, contohnya ini bisa pada pembuatan garam dari air laut. Ya, kalau kita lihat air laut itu ketika diuapkan atau dipanaskan, maka dia akan menyisakan butiran-butiran halus. Di mana butiran halus inilah yang kita kenal dengan garam. Nah, itu merupakan contoh peristiwa mengkristal. Selanjutnya, kemampuan benda yang dapat menghantarkan kalor atau panas. Nah, di sini ada 2 benda yang dapat menghantarkan kalor. Yang pertama, konduktor. Apa itu konduktor? Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Ya, contohnya logam. Nah, apa saja sih logam itu? Logam itu contohnya besi, perak, tembaga, baja, seng, aluminium, dan lain-lain.
Kemudian contoh benda konduktor yang lainnya adalah kaca, air, dan udara. Inilah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian yang kedua, isolator, yaitu benda yang dapat menghambat perpindahan panas. Ya, jadi ingat ya, menghambat perpindahan panas. Nah, contoh bendanya apa saja? Di sana ada kain, karet, plastik, dan kayu. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan apa itu pengertian kalor, kemudian 3 peristiwa perpindahan kalor, kemudian benda-benda yang dapat menghantarkan kalor. Nah, sekarang kita lihat contoh benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sana ada gambar yang tidak asing bagi kita ya. Di sana ada wajan. Nah, kita lihat di wajan itu ada konduktor dan isolatornya. Di mana konduktornya yaitu bagian bawahnya, sedangkan isolatornya adalah bagian pegangannya. Kemudian di sana ada gambar setrikaan. Ya, kira-kira setrikaan mana sih yang bersifat konduktor? Yang besinya atau yang gagangnya ya? Pasti yang besinya atau yang bagian bawahnya bersifat konduktor, sedangkan gagangnya itu bersifat isolator. Begitu juga dengan gambar yang di bawah. Nah, di sana ada gambar solder. Nah, ini biasanya digunakan untuk benda-benda elektronik ya. Nah, kalau kita lihat atau kalau kalian pernah menggunakan solder, itu ada bagian yang runcingnya. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan arus listrik, maka bagian ujungnya itu akan terasa panas. Maka bagian ujungnya itu bersifat konduktor. Sedangkan pegangannya yang berwarna kuning itu bersifat isolator. Kemudian di sana ada gambar termos. Nah, kita lihat ya. Termos itu dapat menyimpan air panas dengan baik ya. Artinya kalau kita menyimpan air panas, maka air itu tetap hangat ya, tidak gampang dingin. Nah, di dalamnya di sana terdapat benda-benda yang mengandung konduktor dan isolator. Bab selanjutnya, bab 7 tentang siklus air. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang siklus air. Nah, pengertiannya adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus. Artinya, air yang ada di muka bumi ini tidak akan dapat habis karena ada siklus, yaitu perputaran air yang terjadi secara terus-menerus. Kenapa bisa seperti ini? Ayo kita lihat skema siklus air. Nah, yang pertama skemanya itu adalah evaporasi atau transpirasi. Nah, ini pengertiannya sama, penguapan. Nah, tapi berbeda ya. Kalau evaporasi itu adalah penguapan yang terjadi pada misalkan pada air laut, air sungai, air danau, dan lain-lain. Kalau transpirasi ini penguapan yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Nah, contohnya penguapan pada tumbuhan, penguapan pada tubuh manusia, penguapan pada tubuh hewan, ya, di mana penguapan ini dipengaruhi oleh cahaya matahari, ya. Jadi evaporasi dan transpirasi ini dapat terjadi ketika ada cahaya matahari. Kemudian skema yang kedua, di sana ada sublimasi. Ya, sublimasi. Sublimasi ini adalah perubahan es menjadi uap air. Ya, nah di mana sublimasi ini terjadi pada dataran tinggi atau terjadi di daerah pegunungan. Ya, jadi perubahan es menjadi uap air atau yang kita kenal dengan atau mirip seperti salju ya. Kemudian yang ketiga, skema siklus air yang ketiga adalah kondensasi ya.
Jadi, ketika air menguap pada peristiwa evaporasi dan transpirasi, maka peristiwa selanjutnya adalah kondensasi, yaitu proses berubahnya air menjadi partikel es atau yang kita kenal dengan awan. Ya, jadi awan itu merupakan hasil dari kondensasi. Selanjutnya nanti awan ini akan ditiup oleh angin. Dan selanjutnya yang terjadi adalah presipitasi, yaitu proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Jadi dengan kata lain, presipitasi ini merupakan peristiwa turunnya air hujan, ya. Dan skema yang kelima, infiltrasi. Nah, di sini ada infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Infiltrasi itu adalah proses terakhir, yaitu menyerapnya air ke dalam tanah. Jadi pada saat hujan turun, nah kemudian nanti akan diserap oleh tanah. Nah, selanjutnya air itu akan mengalir kembali ke sungai, ke laut, ke danau, dan lain-lain. Kemudian kembali lagi ke skema awal, yaitu evaporasi atau transpirasi. Nah, itulah skema siklus air. Selanjutnya, kegiatan manusia yang dapat mengurangi cadangan air. Nah, cadangan air apa yang maksudnya ya? Cadangan air bersih ya. Jadi tadi kata Bapak di awal, air itu tidak akan dapat habis, tapi yang habis itu adalah air bersih. Nah, kegiatan manusia apa sajakah yang dapat mengurangi cadangan air? Yang pertama, pembangunan jalan. Nah, kita lihat di sana ada pembangunan jalan. Kenapa sih bisa pembangunan jalan itu mengurangi cadangan air? Ingat tadi ya, peristiwa terakhir pada skema siklus air adalah infiltrasi. Jadi, ketika jalan itu dibangun dengan menggunakan aspal atau beton, maka air hujan nanti tidak bisa diserap oleh tanah. Ya, jadi akibatnya air itu akan mengalir begitu saja. Jadi lama-kelamaan nanti terjadilah yang disebut dengan banjir. Jadi si air itu tidak diserap ke tanah. Ya, selanjutnya yang kedua ada pencemaran udara. Nah, kenapa pencemaran udara ini dapat mengurangi cadangan air? Nah, kita lihat pencemaran udara di sana banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, ya. Nah, ini kita lihat ada asap pabrik, asap kendaraan. Nah, itu dapat mengurangi cadangan air. Jadi, ketika ada pencemaran udara, maka akan terjadi yang dinamakan hujan asam. Nah, hujan asam ini nanti akan mencemari air yang ada di muka bumi ini sehingga menjadi racun. Ya, tidak bisa kita konsumsi sehingga apa? Dapat mengurangi cadangan air. Selanjutnya yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Nah, ini biasanya karena pembangunan pabrik atau pembangunan rumah. Ya, karena semakin banyak tanah kosong yang dibangun untuk perumahan atau pabrik, maka pengambilan air tanah itu akan semakin berlebihan. Akibatnya, air tanah itu akan berkurang. Selanjutnya yang keempat, pengundulan hutan. Loh, kenapa bisa pengundulan hutan dapat mengurangi cadangan air? Ingat, di hutan itu banyak tumbuhan, di mana tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap atau menahan air. Jadi pada saat hujan turun, maka akar dari tumbuhan ini akan menyerap air sehingga air itu tidak jalan begitu saja atau tidak keluar begitu saja. Air ini akan diserap ya sehingga tidak dapat menimbulkan banjir. Nah, itulah kegiatan manusia yang dapat mengurangi cadangan air. Sebenarnya masih banyak ya. Nah, ini yang Bapak ambil cuma 4 kegiatan saja. Nah, silakan nanti bisa kalian baca di buku atau cari di internet ya. Selanjutnya bab yang terakhir yaitu bab 8 tentang zat murni dan campuran. Nah, ini pernah
Bapak pernah bikin videonya ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat apa itu zat murni dan campuran. Zat murni adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Ya, jadi sekali lagi materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Contohnya, kita lihat di sana ada emas, perak, besi, dan aluminium. Itu disebut dengan zat murni, jadi tersusun dari satu jenis zat saja. Selanjutnya yang kedua, campuran. Campuran adalah kumpulan dari dua zat atau lebih. Nah, berdasarkan zatnya, maka ada dua jenis campuran. Yang pertama ada campuran homogen, yaitu campuran yang komposisinya merata. Jadi ada dua atau lebih zat, ketika disatukan maka komposisinya merata. Contohnya kita lihat di sana ada air sirup. Nah, kita lihat kita tidak bisa membedakan yang mana air dan yang mana yang sirup. Semua komposisinya merata. Begitu juga dengan gambar yang di sampingnya ada air teh. Nah, jadi kita tidak bisa membedakan air dan teh. Semuanya menyatu, semuanya merata. Nah, itulah yang disebut dengan campuran homogen. Jadi zat penyusunnya ketika disatukan tidak terlihat, jadi terlarut atau merata semuanya. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen, yaitu campuran yang komposisinya tidak merata. Jadi ada dua atau zat lebih yang disatukan, maka akan atau masih terlihat zat penyusunnya. Contohnya air dengan minyak. Kita masih bisa membedakan yang mana air dan yang mana minyak. Begitu juga dengan air kopi. Kita masih bisa melihat ampas kopi yang mengendap di bawahnya. Itulah yang disebut dengan campuran heterogen. Selanjutnya, pemisahan campuran. Ada beberapa cara untuk memisahkan campuran, antara lain dengan cara penyaringan, pengendapan, dan pengkristalan. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang penyaringan. Apa itu penyaringan? Penyaringan adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran zat. Nah, jadi ingat ya, ukuran zatnya berbeda sehingga dapat kita pisahkan campuran tersebut dengan cara disaring. Contohnya adalah penyaringan ampas kopi. Nah, di sana kita lihat ada gambar ampas kopi yang disaring dengan menggunakan saringan atau kertas saring. Nah, itu contoh dari penyaringan. Kemudian yang kedua, pemisahan campuran yang kedua adalah pengendapan, yaitu pemisahan campuran berdasarkan massa zat yang ada di dalam campuran. Jadi masanya berbeda. Kalau kita lihat contoh di gambarnya adalah air dengan pasir. Nah, air dan pasir ini memiliki massa yang berbeda, di mana air itu massanya lebih ringan dibandingkan dengan pasir. Sehingga ketika disatukan air dengan pasir, maka lama-kelamaan pasir itu akan mengendap ke bawah, dikarenakan massa pasir lebih besar dibandingkan dengan air. Kemudian pemisahan campuran yang ketiga adalah penguapan, yaitu pemisahan campuran dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya adalah pemisahan garam atau pembuatan garam dari air laut. Nah, kita lihat di sana ya, di gambarnya, di sana banyak tumpukan garam yang dibuat atau dengan cara memisahkan garam dari air lautnya. Jadi diuapkan atau dipanaskan. Nah, itulah 3 cara pemisahan campuran. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami ya. Mudah-mudahan nanti pada saat PAT kalian mampu mengerjakan dengan mudah dan lancar. Amin.
Gimana tadi kalian sudah menyaksikan video tentang kisi-kisi PAT IPA? Bapak harapkan kalian dapat mengerti, kalian dapat memahami apa yang barusan Bapak sampaikan. Tapi mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video tersebut. Dan Bapak harapkan kalian juga membaca buku paket dan buku catatannya. Karena contoh dalam video tersebut Bapak hanya mengambil sedikit. Jadi silahkan nanti baca kembali buku paket dan buku catatannya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan jazakumullah khairan katsiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.